Kalau bicara sendiri, memang nggak bisa, nggak ngejar levelnya. Ini sebentar aja. Saya sebenarnya bukan YouTuber, tapi saya ini birokrat 32 tahun. Jadi saya cuma senang aja ngelihat orang-orang ini mengeritik seperti apa gitu. Jadi gampang sekali. Yang lucunya dia bekas pengamat jadi pemain tapi bisa main. Jadi saya sekarang ini nggak punya lawan. Jadi nggak bisa nyambung karena biasa bekerja birokrat, dia sudah di birokrat tapi masih bekerja sebagai pengamat, jadi nggak nyambung. Jadi lihat substansi saya kan substansi birokrat tuh, bukan substansi pengamat loh, itu substansi saya, tapi dia dilawan dengan substansi pengamat. Nah itu saya rindu juga buzzer, karena ini hampir seminggu nih buzzer nggak ada ini, nggak tahu apakah dia termasuk yang diikat gitu loh. Iya, saya mengikuti semua media sosial saya kan langganan buzzer, Bu. Ya itu kalau ngecek buzzer tuh di media sosial saya. Kok udah 10 hari lebih ini kok nggak ada buzzer nih? Apakah termasuk yang diikat gitu? Nah, karena belum puasa gitu. Saya melihat begini, jadi saya setuju tadi Pak Ihsanuddin, betul. Kita harus jalur yang memang mengejar popularitas, ada jalur yang ya, YouTuber yang memberikan pendidikan, pengetahuan. Itu berbeda sekali karena ketemu saya kalau ketemu orang, Pak, bagus Pak pengetahuan, kami baru tahu itu, baru tahu kenapa garam harus diimpor, ya kan? Kenapa gula harus diimpor, kenapa ini harus diimpor? Itu maksudnya pengetahuan yang publik tahu. Kenapa? Tujuan saya adalah bahwa nanti di kemudian hari bukan lagi kami yang mengkritik, tapi adalah rakyat yang mendengarkan ucapan kami yang mengkritik. Jadi saya ingin memperbanyak orang yang bisa mengkritik. Nah, kita objektif aja, saya bilang yang salah itu yang menyatakan tidak akan impor garam, itu yang salah karena memang harus impor. Faktanya harus begini. Nah, itu maksud saya. Jadi ada jalur-jalur, jadi tidak mungkin memang ada yang ngejar popularitas, tapi ada jalur yang tujuannya adalah mendidik publik agar dia menjadi kritis kepada apapun yang diucapkan. Jadi tugas saya selalu tuh Mbak, nah sekarang menunggu apa yang di blow up oleh mereka, langsung saya banting ke bawah. Itu aja tujuannya. Jadi dia menyatakan taman mini diambil. Mas Yesus kita bikin itu nggak benar itu taman mini diambil itu bohong itu, banting ke bawah mati lagi. Jadi saya tuh nunggu aja, apalagi yang mau di blow up, gua banting lagi ke bawah gitu kan. Nah, jadi karena saya paham apa yang harus membanting ke bawah itu gampang, saya paham semua gitu. Jadi saya sama dengan contoh sekarang saya lagi nunggu nih, karena di blow up kemarin terus kan adalah Freeport kan. Ini sebentar lagi meledak dan saya pikir Bu Rahma tahu, saya kan prediksinya akan terjadi begini. Jadi saya cuma mengulang aja prediksi saya setahun lalu bahwa ini terjadi. Nah, seperti menyatakan Pak Ihsanuddin paham kan, dia menyatakan terus kami berhasil ngambil blok mahakam, kami ngambil, padahal yang bikin siapapun presidennya itu pasti terjadi. Jadi, nah kita caranya adalah begitu. Itu cara saya adalah memberhentikan kesombongan kepada mereka yang tidak pantas sombong. Hah? Ya, yang tidak pantas sombong. Nah, itu untuk mendidik publik. Jadi saya pikir channel saya adalah seperti itu, Mas saya itu nunggu aja apalagi nih. Saya perkirakan dia akan
Ibu pasti ingat nanti PT Kereta Api Indonesia sebentar lagi juga akan meledak seperti pertama kali. Sebentar lagi, agak paham saya. Nah, ya itulah. Kalau bisa diselesaikan dengan doa mungkin bisa selesai gitu. Tapi sepertinya nggak bisa diselesaikan dengan doa ini. Nah, jadi saya melihat, saya sengaja mengistilahkan ekonomi ventilator. Itu ekonomi ventilator ya. Ya Pak, ini sengaja saya bikin istilah itu karena yang saya saran, nah ini kan saya pengalaman diperiksa gitu kan. Periksa. Nah, saya tembak BI sebenarnya karena itu yang ventilatornya. Jadi, nuansa-nuansa seperti itu yang saya sengaja jalur itu, alhamdulillah saya paham sih Pak. Saya paham di dalam, kalau ketemu kayak fiskal apa segala, udahlah itu udah paham lah dari luar pernah. Jadi saran saya sih, saya setuju kita lindungi, tapi saya begini, saya mungkin ada problem sekarang kita ini adalah tidak ada narasumber yang imbang dari dalam. Itu problem juga. Jadi sebenarnya sebaiknya tuh nggak ada di dalam yang dikirim yang umbul-umbul lagi gitu kan. Ini bicara apapun umbul-umbul lagi yang dikirim. Sekampung saya istrinya, bukan dianya. Ini dia lagi. Ini gimana sih? Orang melarang kiai dia juga muncul loh. Ini apa pun muncul gitu kan, hanya itu yang bisa muncul. Hah? Oh, iya. Nah, ini kita repot sekali. Jadi nggak ada musuh sekarang. Jadi problem kita tuh nggak ada musuh sekarang. Jadi kalau ada yang menyampaikan kita di luar ini tersiksa, betul tersiksa karena kami lagi nggak punya musuh, nggak punya teman diskusi yang selevel gitu loh. Jadi itu problem besar bagi aktivis. Saya bilang bapak-bapak adalah kalau mau berdiskusi tidak ada lawannya. Itu penderitaan. Jadi menurut saya para YouTuber ini semua, Ibu Husnul menderita, Pak Isanuddin menderita, semua lagi puncak penderitaan karena tidak ada lawan diskusi yang sepadan. Masa kita yang berdiskusi karena nggak ada lawan kita bermusuhan gitu, ini lucu gitu. Nah, jadi itu saya pikir masalahnya sekarang. Jadi kalau seperti ini, negara ini terserah kita harus perbaiki dari kelompok kita. Kita nggak bisa mengharap dari dalam. Saya pernah satu panggung dengan yang katanya sangat kritis kalau bicara sendiri. Memang nggak bisa, nggak ngejar levelnya. Jadi saya pikir tuh Mas Repli, jadi saya pikir kita terima kasih diundang, terima kasih makanannya enak, dan insya Allah negeri ini terlihat titik cerah dari Al Jazeera yang seperti mereka dengan bisa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dan matiku sekarang.